berkaitan dengan galian C. Itu galian C, kebanyakan galian C kan ilegal. Kemudian banyak yang terjadi di aliran-aliran sungai. Coba kita lihat sekarang ini. Di aliran sungai itu udah kotor, mulai dari arah Sulak sampai arah hilir. Nah, ini kalau saya lihat nih, letak permasalahannya apakah diizinkan oleh Pemda atau pihak Pemkab Kerinci, khususnya Bupati Kerinci ini betul-betul menyediakan atau memfasilitasi untuk izin. Nah, sementara ini kan yang ilegal ini gini, pengaruhnya besar, dampak kepada masyarakat. Ini dampak masyarakatnya itu dia begini. Kalau dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup itu berubah fisik sungai saja itu sudah tindak pidana. Ada itu, buka aja dalam undang-undang itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, berubahnya ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem lingkungan yang ada di dalam air. Ekosistem di sini kan ada flora, ada fauna di situ. Itu yang namanya ekosistem. Jadi di sini coba lihat apakah masih ada ikan di sekitar situ, kawasan itu. Nah, itu. Kemudian dari segi masyarakat ini kan sungai biasanya dulu tempat mandi, kalau sekarang udah susah mencari air yang bersih. Nah, seharusnya ini saran kita kepada Kapolres Kerinci, termasuk TNI lah, itu bersegeralah untuk melihat galian C ilegal ini, karena inilah dampak. Kemudian galian C ini sebetulnya kalau pihak aparat hukum itu bisa mengkaji Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dia ada dua tuh, Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu tindak pidana murni semua itu. Nah, kenapa yang seperti ini tidak diproses? Nah, seperti itu. Ini kan betul-betul merugikan masyarakat. Kemudian biasanya metode untuk galian C ini itu kan harus ada RKL dengan RPL. Taruhlah AMDAL tidak. RKL, RPL. Nah, RKL, RPL ini ada jadwalnya misalnya apakah pemantauan selama 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan atau per triwulan. Ini kemudian berkaitan dengan distribusi. Kalau kita mensinyalir kuat dugaan ada yang bermain dalam proses ini. Karena apa? Truk-truk yang lewat itu kan bayar retribusi itu yang ngambil. Nah, kita tidak menyalahkan pihak truk ini. Mereka juga mencari pekerjaan di situ, membeli mobil untuk nafkah keluarganya. Cuman posisi Pemda sekarang ini harus kalau menurut saya harus dan wajib melegalkan galian C ini. Mana yang memenuhi aturan, bantu proses mereka. Itu fungsinya pemerintah daerah Kabupaten Kerinci atau Kota Singapura juga. Kalau saya terjadi di Kota Singapura, itu mereka inilah yang berfungsi, berperan aktif. Kemudian lingkungan hidup juga, coba mikirlah dikit ini, bantu mereka. Kita tidak berpikir, kalau keluarga kita kan, kawan-kawan kita kan ada juga yang supir-supir truk, punya truk itu. Mereka dengan itu kan bisa mencari nafkah pula. Nah, jadi membuat pola kita hidupnya kan sama dengan ekosistem, anggaplah kita ini habitat. Jadi saling melengkapi. Nah, jadi maksud kita itu saling melengkapi itu. Pihak Pemkab Kerinci berusahalah memberikan legalitas mereka dengan syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan RKL, RPL. Coba bangun ini, misalnya sudah pengerukan sungai, jangan arah ke sini aliran airnya, jangan merebas ke penduduk. Buatlah, kalau di daerah lain itu dibuat dam, tempat penyaluran air di dalam itu. Itu fungsinya apa?
kajian-kajian RKL, RPL gitu. Kalau saya lihat kalau batas itu belumlah sampai AMDAL ini, kecuali kalau besar sekali itu kalau saya itulah ini ya.